Makan, minum, berasusila, dan berjudi, terjebak dalam lautan racun, menemukan Buddha Dharma dan terlahir kembali. 感恩南无本师释迦牟尼佛，感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩 Master Jin Honglu. Apa kabar, Sesyongman? Saya sangat berterima kasih sekali mendapat kesempatan ini, berbagi kepada semua orang tentang kisah hidup saya. Di usia 18 tahun, seharusnya adalah usia yang penuh semangat. Tetapi, saya malah di usia ini ternoda hitam. Sangat tidak beruntung kecanduan narkoba. Semenjak itu, terjerumus ke dalam jurang yang tak berujung. Kebodohan saya sehingga saya tidak melihat arah depan dengan jelas tengah menuju balasan karma saya. Karena balas karma sungguh tidak menyenangkan, setelah lewat 20 tahun, saya tetap saja menerima siksaan balasan karma. Kehidupan saya bisa dikatakan sangat kacau balau. Saya lahir di sebuah keluarga Tionghoa yang sangat tradisional. Menjadi anak tunggal dan paling muda, saya manfaatkan identitas diri saya di keluarga berbuat seenaknya. Terhadap orang tua, kakak bisa meminta apa saja. Mereka juga sering membereskan masalah saya, sehingga karakter saya menjadi masalah yang sangat parah dan menyimpang, bisa dikatakan paling biadab. Kemudian, saya pun tidak peduli mendapatkan pertentangan sangat keras dari orang tua dan kakak saya. Saya mendambakan kebebasan dan pada tahun 2000, sendirian pergi bekerja di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia. Saat itu, saya masih berumur 16 tahun. Saya sama sekali tidak menyadari bahwa diri saya bisa melangkah menuju kehidupan yang gelap selama bertahun-tahun. Saya di sana berteman dengan beberapa teman yang tidak beres. Seperti yang dikatakan Master, pikiran Anda berpikir apa akan mengundang orang yang seperti apa. Sangat cepat sekali. Saya setiap hari setelah pulang kerja berkeliaran di bar dan klub malam, nikmati sensualitas. Tiba-tiba suatu hari, ada seorang teman berkata pada saya, "Kamu mau tidak mencoba ini?" Dia bilang akan memberi kamu semacam kesenangan yang kuat sekali. Karena hati penasaran dan kebodohan saya tanpa berpikir panjang lalu menelan pil tersebut. Saat itu juga, saya merasa melayang-layang. Sangat happy sekali. Semenjak itu, saya menjadi kecanduan narkoba. Saya mulai menghisap sabu-sabu atau metamfetamin dan ekstasi atau MDMA. Yang pertama adalah obat yang sangat adiktif dan sangat merangsang sistem saraf pusat. Yang terakhir adalah obat sintetis, adalah semacam alat stimulan dengan efek halusinogen. Lama-kelamaan, kecanduan saya terhadap narkoba semakin besar, sulit lepas. Demi memuaskan keserakahan iblis yang tidak puas dalam hati, saya dengan teman satu geng yang menghisap narkoba berani berbuat hal jahat apapun, hanya karena demi tidak putus merasa kenikmatan itu. Mencuri, menipu, mencelakai orang, semuanya bisa kami lakukan. Bahkan keluarga juga tidak terlepas. Saya juga mulai kecanduan alkohol, kecanduan pada wanita, terakhir berhutang asmara. Juga memaksa seorang wanita lajang
untuk melakukan aborsi demi saya. Tidak disangka, saya telah melakukan dosa berat, yaitu karma pembunuhan. Saya juga sering berhubungan dengan gangster, narapidana, orang jahat, terlebih lagi orang yang suka menindas orang yang lemah, bisa dikatakan seperti binatang. Pepatah mengatakan, kertas tidak bisa membungkus api. Beberapa hal yang memalukan itu tentu saja tidak dapat disembunyikan dari kerabat dan teman. Mereka perlahan-lahan kehilangan kepercayaan terhadap saya dan semakin menjauhi saya. Saya terjerumus ke dalam jurang penderitaan, malah merasa diri benar. Tidak bisa melepaskan diriku dari lautan kesengsaraan, hingga saya hampir gila. Teman narkoba yang di samping saya satu persatu mengakhiri hidup mereka. Narkoba membuat mereka melalui jalan pintas, pada akhirnya tidak bisa berpikir terbuka, lalu bunuh diri. Saat bersamaan, juga tidak sedikit yang pernah dengan saya menyentuh narkoba, juga sulit terlepas dari balasan karma. Mereka atau keluarganya pada mendapatkan akhir yang buruk. Juga karena itu terbukti sebuah ucapan sufu Master Lu. Masa periode akhir zaman, balasan karma akan datang sangat cepat. Dan saya beruntung bisa terlepas dari kematian. Tetapi dalam waktu lama mengkonsumsi narkoba telah menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada kesehatan saya. Saya bukan hanya kehilangan pengendalian saat buang air kecil dan buang air besar saja. Lambung juga sering sakit setengah mati. Bahkan sampai hari ini, saya masih tetap tergantung pada obat untuk mengendalikan banyak penyakit saya. Saya benar-benar bodoh sekali. Rela demi kesenangan sesaat dan malah harus membayar rasa sakit dan balasan karma yang akan ditanggung di masa depan. Bodhisattva takut akan sebab karma. Seluruh makhluk takut akan buah karma. Kalimat ini sangat benar sekali. Saya memutuskan bertekad mengulang kehidupan baru lagi pada tahun 2010 lalu, datang ke Singapura. Tetapi sulit mengubah kebiasaan buruk saya. Sekejap saja saya mulai lagi nongkrong di klub malam dan kasino. Saya tidak bisa mengontrol diri, telah terbiasa dengan kehidupan malam dan kecanduan judi. Saya menghabiskan seluruh uang untuk berfoya-foya. Pada akhirnya jadi gelandangan. Singkat kata, 10 tahun ini saya sebagai manusia melakukan perbuatan binatang. Karena nasib, kehidupan saya pada tahun 2020 mulai jatuh pada titik terendah. Saya dipaksa dan dibujuk untuk meminjam uang dari Tak Erlong atau lintah darat, menjadi kaki tangannya Tak Erlong atau lintah darat. Demi mendapatkan uang dengan cepat, mereka menyuruh saya mengerjakan hal saya sama sekali tidak tahu. Saya hanya bertanggung jawab mentransfer sejumlah uang ke rekening kepada orang yang tidak dikenal yang sudah tak terhitung banyaknya. Di posisi pekerjaan ini tidak sampai 2 bulan, pihak bank membekukan rekening saya dan melakukan pemeriksaan. Saya dipanggil oleh CID pergi untuk bersaksi. Saya menandatangani pengakuan bersalah pada Juni 2020. Saya menghabiskan kehidupan saya hampir 20 tahun dengan berhura-hura, berfoya-foya. Sama sekali tidak pernah takut. Kali ini dari lubuk hati saya bisa merasakan ketakutan. Pejabat polisi yang bertugas membiarkan saya pulang ke rumah menunggu kabar. Mereka akan dalam 3 bulan ini baru memberitahu saya apakah akan didenda atau tidak. Di saat kondisi saya yang kelelahan, tersesat, tidak menemukan jalan secara kebetulan, di Facebook membaca sebuah sharing seorang Shushong yang mirip dengan keadaan saya.
Membaca habis kisahnya, saya terkejut sekali. Terlebih dengan menggunakan 3 pusaka Sin Ling Famen, membaca parita, berikrar, melepas makhluk, kesulitan sesiok ini ternyata terselesaikan. Lalu, saya tanpa ragu menghubungi grup Kongsiu Sin Ling Famen Singapura. Ini menjadi titik balik penting dalam hidup saya. Selanjutnya, sesiong relawan mendukung saya mempergunakan 3 pusaka Sin Ling Famen dan memohon pada Kuan Se Im Pusa berwelas asih. Saya tidak sabar ingin menyelesaikan kesulitan di depan mata saya dengan segera berikrar 5 ikrar besar. Seumur hidup berfull vegetarian, seumur hidup tidak membunuh makhluk hidup. Dalam kurun 3 tahun ini, akan mengambil 30% gaji setiap bulannya untuk melepas makhluk. Dalam kurun waktu 12 bulan, membaca 600 lembar Xiao Fang Zhi melunasi hutang. Seumur hidup dengan tekun dan maju membina diri dalam Sin Ling Famen, selamanya tidak akan mundur. Tidak lama kemudian di suatu hari, saya pulang kerja dalam perjalanan menuju rumah, bisa mencium wangi cendana yang sangat kental sekali. Tepat pada tanggal 1 Agustus 2020, hari itu selamanya terukir dalam pikiran saya. Ini juga membuat saya semakin percaya diri kepada Kuan Se Im Pusa, semakin teguh pada keyakinan saya, sehingga saya bertambah rajin membaca parita, belajar Buddha Dharma. Kebijaksanaan Buddha Dharma membuat saya mendapat siraman rohani. Menyesal kenapa dulu seperti itu. Sampai sekarang, saya barulah mengerti kehidupan masa lalu saya begitu parah, berjalan menyimpang dari jalan kebenaran. Saya sering saat melafalkan Li Fo Ta Chan Hui Wen atau saat mencurahkan perasaan saya kepada Kuan Se Im Pusa akan bercucuran air mata. Saya menyadari dosa karma saya berat sekali, sehingga sering saat memohon akan mengatakan, saya telah terjerumus ke dalam lautan penderitaan begitu lamanya. Dosa karma begitu beratnya. Memohon kepada Namo Tacetape Cukucunan Kuang Talingkan Kuan Se Im Pusa Mohesa, jangan melepaskan saya. Saya pasti akan fokus membina hati, membina diri, memperbaiki diri. Kenyataannya sangatlah kejam. Tidak bersedia menghadapi, tapi hari itu tetap akan datang juga. Pada tanggal 15 September 2020, pihak polisi menelpon. Mereka memberitahukan keputusan terakhir kepada saya. Akhirnya adalah mereka memutuskan tidak menuntut masalah ini lagi, juga tidak akan membawa ke pengadilan, hanya memberikan peringatan keras kepada saya. Saya yang begitu terharu sekali, air mata tidak hentinya mengalir. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Kuan Se Im Pusa, memberikan saya kesempatan memulai kehidupan yang baru lagi. Sekarang bisa melihat kembali tahun-tahun yang tak terlupakan. Pengalaman saya membantu Tak Erlong atau lintah darat, mungkin saja ini menjadi faktor penting untuk membuat saya kembali ke jalan yang benar. Selain memutuskan hubungan hingga tuntas dengan teman buruk, saya sekarang selalu melewati hari libur di Kuanintang. Bukan hanya itu, hubungan saya dengan keluarga yang awal tidak cocok juga ada perlahan membaik. Perubahan terbesar saya adalah membuat semua orang kagum. Dalam 1 tahun lebih ini, saya tidak hentinya membaca kumpulan buku Master Lu. Saat bersamaan juga aktif mengikuti Kongsiu di internet dan sering berkomunikasi dengan para teman sedharma Kuan Intang Singapura. Dengan begini dapat meningkatkan pengetahuan belajar Buddha dan tingkat pembinaan saya, sehingga mendapat manfaat yang banyak sekali. Selain itu, saya juga tidak hentinya mengingatkan sendiri, saya harus fokus pada satu pintu aliran.
terus membina hati, membina diri, hingga tuntas mengubah nasib saya. Saya bertekad di sisa separuh hidup saya ini untuk bisa hidup lebih bermakna lagi. Saya akan sekuat tenaga menjadi 1000 tangan, 1000 mata Kuan Im Pusa, terus membabarkan Buddha Dharma, memperluas melintasi yang berjodoh. Saya berharap di dalam perjalanan singkat di dunia ini, sebisa mungkin menolong banyak seluruh makhluk. Terakhir, saya ingin mengakhiri sharing saya dengan ucapan terkenal Buddha Sakyamuni. Semoga bisa membawa inspirasi bagi para sesyong. Walau ada 100.000 kalpa pun, seluruh karma yang tercipta tidak akan hilang. Ketika jodoh karma bertemu, pembalasan karma akan dirasakan sendiri. Sharing saya berakhir sampai di sini. Jika ada yang tidak sesuai dharma, mohon namo pense seja monifo, tace tape Kuan Im Pusa, Chupo Pusa, Long Tian Hufa, dan Lu Chin Hong Sifu berulas asih memaafkan. Terima kasih kepada seluruh sesyong yang bersedia mendengarkan.